Sadarkah kita hidup dalam aturan di luar on the track-nya pencipta? Hari ini kita telah merasakan aturan hidup yang diterapkan oleh negara kita, idealnya jika ditegakkan oleh pemerintahan dengan benar dan konsekuen dalam rangka mensejahterakan rakyatnya, itulah yang menjadi harapan, namun dalam prakteknya jauh panggang dari api, rakyat justru mengalami beban yang berat dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan demi pemerintahan. Kenapa ini terjadi? Tentu terkait arah kebijakan pada awal negeri kita merdeka. Negeri kita telah mengambil sistem pemerintah yakni sistem republik yang mana kepala negaranya disebut presiden dan presiden dipilih dengan sistem demokrasi pemilu secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Kita bertanya lagi, kenapa negara bisa memutuskan untuk mengambil aturan hidup bagi rakyatnya seperti itu? Bukankah pencipta kita sudah memberikan aturan hidup yang lengkap dan final yakni Al-Quran dan hadis? Kita kilas balik yuk, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, karena perbuatan dosa yang dilakukannya hingga Allah mengampuninya dengan hukuman agar tinggal di bumi, maka Allah sebagai pencipta tidak membiarkan Nabi Adam untuk bertindak sekendaknya sendiri, namun secara berangsur diberi panduan hidup di bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian terus berlanjut nabi demi nabi yang diturunkan pasti Allah datangkan petunjuknya. Hingga Nabi terakhir, Nabi Muhammad, Allah turunkan petunjuknya berupa Al-Quran, sebagai penyempurna semua petunjuk yang pernah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Petunjuk itu bukan hanya mengurusi hal peribadatan mahdoh saja, ibadah ritual saja tetapi petunjuk itu adalah manual booknya manusia untuk hidup di dunia. Baik dalam urusan politik, ekonomi, pemerintahan, hukum, interaksi sosial dan urusan lainnya. Sejak pemerintahan Islam pertama di Madinah, Khulafaur Rasyidin, Kekhilafahan Abbasiyah, Umayyah dan Utsmaniyah, itulah fakta sistem pemerintahan Islam telah diterapkan. Namun setelah digulungnya sistem pemerintahan Islam terakhir oleh Antek Inggris, Kemal Pasha, pada tanggal 3 Maret tahun 1924, maka umat Islam terpecah dalam banyak negara bangsa dengan sistem pemerintahan yang baru, sistem buatan manusia seperti kapitalisme demokrasi, sosialisme komunisme. Dalam perjalanan waktu, tanggal 26 Desember tahun 1991 sistem aturan hidup buatan manusia sosialisme komunisme, tumbang, karena kerusakan sistemnya telah membuat manusia berada jauh dari fitrahnya. Demikian juga kapitalisme demokrasi yang dielukan dapat menjadi solusi bagi kebangkitan negara menjadi modern, ternyata justru pengusungnya yang menghegemoni pengekornya, menguras sumber daya alamnya dan menjerat dengan hutang, untuk terus menancapkan kekuasaannya, maka pemimpin negara pengekor dijadikan boneka mereka sehingga kemandirian telah sirna dan pasrah menjadi budak mereka. Tentu ini merugikan dan menyengsarakan rakyat. Maka upaya untuk itu semua, umat Islam bersatu untuk kembali pada track hidup yang telah diatur pencipta, yakni kembali untuk melangsungkan hidup dengan panduan atau manual book yang datang dari pencipta dan nabinya, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi dunia ini akan sejahtera dalam naungan tatanan hidup yang sesuai dengan fitrahnya dan yang tahu fitrahnya manusia tentu penciptanya yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak yakin dengan itu, bukankah kita akan mati dan akan dihisap oleh pencipta kita? Sudah siapkah kita?